Cristiano Ronaldo disabkan datang ke Indonesia. Rafael Struijk siap turun melawan Irak. Raja Nenggolan komentari PSSI dan pemain timnas. Kevin Verden datangkan kabar baik. Media Vietnam langsung terkejut. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Timnas Irak U23 di perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ya, Timnas Indonesia U23 kabarnya dipastikan kembali akan diperkuat Rafael Struijk di laga yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar Kamis malam nanti. Namun sang kapten Rizky Ridho dipastikan absen di laga ini setelah mendapatkan kartu merah di laga terakhir melawan Uzbekistan. Ya, Timnas Indonesia U23 memang masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris baik dari jalur juara 3 Piala Asia U23 maupun jalur playoff nanti. Namun tim asuhan Coach Sintayong telah dinantikan di rumah sehingga target menang atas Timnas Irak adalah harga mati bagi Timnas Indonesia U23. Meski sang kapten absen, Coach Sintayong masih memiliki pemain dengan kekuatan yang hampir seimbang, di mana di lini depan kembalinya Rafael Struijk akan mengembalikan fungsinya untuk mengobrak-abrik serangan di lini pertahanan Timnas Irak. Diketahui saat ini PSSI melakukan banyak proses naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Ya, sebagian diantaranya adalah pemain-pemain yang masih muda yang juga belum banyak bermain di level senior seperti Justin Hafner yang memperkuat Wolves U21 sebelum dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Kemudian Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang belum banyak bermain di klub level senior. Namun ketiganya sudah menjadi andalan di Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong dan itu menjadi sorotan dari Raja Nenggolan. Ya, mereka bermain baik, tapi ketika melawan tim yang lebih kuat, Anda lihat sendiri kemarin kalah 2-0. Ada 4 tembakan terkena tiang dari Uzbekistan, jadi masih banyak hal yang harus dikerjakan, ujar Raja Nenggolan. Memang sedikit lebih baik, tapi maksud saya bukan hanya soal pemain internasional dari luar negeri, naturalisasi yang datang ke Indonesia, tapi mereka haruslah pemain yang bagus. Anda tidak bisa membawa sembarang pemain muda dan langsung bermain di timnas tanpa pengalaman sebelumnya, karena bermain di level internasional butuh pengalaman. Dan bagi saya ini adalah kesalahan besar dari PSSI saat ini, tutur Raja Nenggolan. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Verden telah resmi dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa dirinya masuk ke dalam program naturalisasi Timnas Indonesia. Momen penting itu pun diposting Verden di Instagram pribadinya, yang mana banyak warganet justru salah fokus dengan komentar 2 pemain keturunan lainnya, yaitu Oli Romeni dan juga Miss Hilgers. Ya, saat ini PSSI masih terus memproses sejumlah pemain keturunan untuk naturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Yang terbaru, kiper klub Amerika Serikat yaitu Martin Paes, di mana Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia tepat Selasa kemarin. Kini PSSI mengumumkan 2 pemain naturalisasi tambahan yang kini masuk ke dalam program naturalisasi. 2 pemain tersebut adalah Jane Seven dan juga Kevin Verden. Dengan segudang pengalamannya, Kevin Verden disambut baik oleh para pecinta sepak bola tanah air. Verden pun tampak senang hingga mengunggah foto ketika dirinya bertemu dan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dalam postingan terbaru Kevin Verden tersebut ada 2 pemain keturunan lainnya, ia adalah Oli Romeni dan juga Miss Hilgers, hingga keduanya ikut berkomentar, di mana Oli Romeni meninggalkan kalimat pemain besar di kolom komentar Verden, sementara Miss Hilgers hanya menaruh emotikon mata hati. Yang jelas, warganet pun ramai ikut mengomentari komentaran Miss Hilgers dan Romeni. Dalam komentar itu, kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verden dan untuk masuk program naturalisasi. Ya, namun sayangnya sejauh ini kedua pemain tersebut belum memberikan sinyal untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Kabarnya, Miss Hilgers pernah secara terang-terangan menolak ajakan bergabung ke Timnas Indonesia karena merasa belum waktunya, sebab ia masih berusaha mengejar masuk ke skuad Belanda. Hal yang serupa juga berlaku untuk Romeni. Romeni merasa masih terlalu cepat untuk meninggalkan peluang memperkuat Timnas Belanda. Jadi tampaknya Oli Romeni dan Miss Hilgers ini dalam waktu dekat masih belum tertarik untuk membela Timnas Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aritejo baru-baru ini melakukan kunjungan resmi ke markas klub Liga Arab Saudi yaitu Al Nassr. Hal itu sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang olahraga. Dalam kunjungan tersebut, Dito bertemu dengan CEO Al Nassr. Dalam pertemuan itu, kabarnya membahas berbagai potensi kerjasama, termasuk kemungkinan membawa bintang sepak bola dunia yakni Cristiano Ronaldo. Agaknya pemain yang akrab disapa sebagai Bang Dodo itu sedang digoda agar berpartisipasi dalam laga persahabatan di Indonesia. Pertemuan antara Menpora RI dan petinggi Al Nassr ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dibicarakan pada Oktober 2023 lalu, saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Dito mengungkapkan bahwa ada sejumlah pendukung yang signifikan untuk Al Nassr di Indonesia, terutama penggemar Cristiano Ronaldo. Disambut CEO Al Nassr, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia, tulis Dito. Ya, tentu kunjungan itu membuka banyak peluang untuk kedua belah pihak, baik dalam hal pertukaran pemain, pelatihan bersama, maupun dalam pengembangan olahraga lain. Fans sepak bola di Indonesia tentunya akan menantikan perkembangan selanjutnya dalam kerjasama ini dengan penuh antusias. Langkah PSSI melanjutkan naturalisasi dengan kedatangan Martin Paes sebagai pemain terkini yang sudah menjalani sumpah WNI kini terus mendapatkan sorotan dari media asing termasuk media Vietnam. Ya, Martin Paes merupakan pemain naturalisasi ke-11 selama 3 tahun terakhir menyusul Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Sen Patinama, Nathan Chuawon, Jay Ises hingga Tom Haye. Media Vietnam tersebut memprediksi Martin Paes akan menggeser posisi Hernando Ari yang selama ini menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Sepak bola Indonesia meningkat pesat beberapa tahun terakhir dan kontribusi pemain naturalisasi tidak bisa dibilang kecil, bahkan penguatan ini yang menjadi kekuatan timnas Indonesia saat ini. Meski Hernando Ari sempat bermain bagus, namun dalam waktu dekat Martin Paes bisa menjadi kekuatan nomor 1 di tim Garuda di turnamen regional dan kontinental Terang Bongda. Ya, keberadaan Martin Paes juga disebut dapat memperbaiki kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan bersama dengan pemain-pemain keturunan. Kekuatan timnas Indonesia akan meningkat tajam dalam waktu dekat dengan kedatangan pemain naturalisasi terbaru, demikian tulis Bongda. Bongda juga menampilkan data individu Martin Paes yang pernah bermain di timnas Belanda junior serta deretan statistik Martin Paes tersebut bersama FC Dallas di tim yang kini diperkuatnya di ajang MLS. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.